Shalom, selamat pagi menjelang siang. Anak-anak kelas 8, kita kembali lagi bertemu di dalam kelas pembelajaran agama Kristen, kelas 8 pada pertemuan yang ke-9. Dengan materi bab 4, pengharapan di dalam Kristus. Yuk, sebelum kita mulai belajar, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Ya, sama-sama ikuti Ibu Niwal nyanyi ya. Kita mulai. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Oke, semua harus dihafalin ya. Nanti pada saat pembelajaran luring, Ibu akan minta kalian menyanyikan semua lagu-lagu yang pernah dinyanyikan di pembelajaran jarak jauh. Oke? Kalian bisa cari lagu ini, kalian bisa nonton di YouTube. Ya, bacaan Alkitabnya Kejadian pasal 12, yaitu tentang Abraham. Kejadian Esther pasal 4-5 tentang kisah Esther. Kemudian ada Yeremia 17, ada Roma 15 ayat 13. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, mari sama-sama kita lipat tangan, tundukkan kepala dan kita berdoa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami boleh kembali berkumpul untuk bersama-sama walaupun kami lakukan di rumah, untuk bersama-sama mengikuti pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Biarlah Tuhan Kau tolong kami supaya kami gunakan waktu walaupun sangat singkat, tapi kami boleh mengerti pelajaran ini, kami mampu melakukan dalam kehidupan kami, dan kami boleh semakin bertumbuh dalam iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Waktu ke depan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anakku, kita mulai. Dasar pengharapan Kristiani. Apa sih dasar pengharapan kita? Setiap manusia punya pengharapan kan? Kalau orang udah gak punya pengharapan ya itu namanya putus harapan atau yang disebut dengan putus asa. Kita pasti semuanya mempunyai pengharapan. Kita mempunyai apa sih harapan-harapan kita? Pengen menjadi orang yang sukses, pengen jadi orang yang berhasil pendidikan, berhasil pekerjaan. Atau ada yang udah pengen punya anak berapa gitu pengharapan kalian? Pastinya pengen sukses ya cita-citanya ya. Dan yang paling penting lagi adalah ketika kita meninggalkan dunia ini maka jiwa kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya enggak? Oh iya dong, Ibu Niwal pun begitu. Mempunyai pengharapan. Apa yang kita idam-idamkan, apa yang kita dambakan, apa yang kita harap-harapkan. Itulah yang disebut dengan pengharapan. Dan ada satu oknum yang kita mengharapkan, itulah disebut dengan pengharapan. Nah, pengharapan orang Kristen apa sih? Ya Allah itu sendiri. Allah yang telah memberikan janji pengharapan bahwa Ia akan memberikan kelegaan kepada umatnya. Jadi walaupun di dalam dunia ini ada banyak masalah, ada banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi Allah menjanjikan bahwa Dia akan memberikan kelegaan. Dia akan menolong kita, Dia akan memampukan kita dan melepaskan kita dari permasalahan ya anak-anak. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah takut menghadapi hidup ini. Karena Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan. Dan apalagi Allah telah memberikan janji kepada leluhur kita, nenek moyang kita pada masa silam. Dan itu berlaku sampai hari ini. Janji Allah. Apa sih janji Allah? Contoh, ayo. Kita buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal 12. Yaitu ketika Allah memberikan janji kepada Abraham akan memberikan dia keturunan bagaikan pasir, akan memberikan dia menjadikan dia menjadi bangsa yang besar. Walaupun itu tidak langsung Tuhan penuhi, butuh waktu bertahun-tahun. Terbukti 25 tahun Abraham menjanjikan seorang anak
anak benar-benar dari Sarah ya. 25 tahun baru Tuhan kasih Ishak. Tapi Abraham tidak pernah berubah. Dia tetap percaya pada janji Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menepati janjinya. Dan benar, setelah 25 tahun, setelah Sarah istrinya udah mati haid, setelah Abraham semua rambutnya sudah putih, baru Tuhan memberikan seorang anak. Nah sekarang Tuhan ingkar janji enggak? Tuhan membatalkan janji enggak? Enggak kan? Hanya butuh waktu, hanya butuh kesabaran, butuh ketekunan manusia. Janji Allah pasti dipenuhi. Kalian pun kalau di alam Alkitab kalian membaca janji-janjinya, percaya akan hal itu. Berharaplah pada janji itu, Tuhan akan menjawabnya. Ya. Nah, yang kedua, Allah adalah kekal. Apa sih maksudnya? Allah adalah kekal, tidak pernah berubah oleh apapun. Allah tidak pernah berubah dalam segala apapun. Kasihnya, rencananya, pemeliharaannya, kehendaknya, keadilannya. Tidak satupun yang berubah. Dia mengasihi kita. Walaupun kita dalam kondisi yang mungkin lagi sulit, dia tetap mengasihi kita. Rencananya untuk kita tetap berjalan. Pemeliharaannya tetap terasa. Ya, dan dia juga bersikap adil. Nah, pengharapan kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen hanya ada dalam Kristus. Karena pengharapan kepada Allah itu hanya akan menjadi kenyataan apabila orang menaruh percaya, menaruh pengharapan di dalam Yesus Kristus. Karena setiap kita yang menaruh pengharapan di dalam Yesus Kristus, maka dijamin akan mendapatkan kekekalan atau dijamin akan menerima yang namanya keselamatan. Seperti apa sih pengharapan itu? Apakah perlu di mulut aja? Cukup? Tidak seperti itu. Harus bertekun di dalam pengharapan. Ya? Maksudnya apa sih bertekun? Ya kalau kita dikatakan orang Kristen, orang percaya, ya kita harus rajin bergereja. Ayo gereja enggak? Walaupun di rumah. Kita harus rajin berdoa. Berdoa enggak kalian? Rajin baca Alkitab. Dengar-dengaran pada guru. Dengar-dengaran pada orang tua. Pada kakak. Orang yang lebih tua. Lalu apa lagi? Tidak cukup kalau kita bilang saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Tidak ada tindakan. Nah contoh Esther. Ratu Esther suatu ketika bangsanya akan dimusnahkan oleh orang-orang di Babel. Lalu kemudian pamannya menyampaikan kepada Esther bahwa akan udah ada ikhtiar atau udah ada rencana untuk menghancurkan semua bangsa Israel. Lalu kemudian Ratu Esther mengambil waktu, dia berpuasa. Kemudian memakai kain kabung menunjukkan bahwa dia lagi merendah di hadapan Tuhan. Memakai kain kabung berpuasa. Lalu kemudian menyuruh semua bangsanya berpuasa. Dan dia datang menghadap raja. Raja itu adalah suaminya sendiri. Tapi tidak sembarang pada saat itu. Dia meminta pada raja supaya bangsa Israel tidak dimusnahkan. Ada tindakan, ada keberanian yang dilakukan. Jadi anak-anakku, kalau dikatakan kalian mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, kalian juga harus bertindak. Tindakan kalian apa? Ya tadi, berdoa, baca Alkitab, pergi ke gereja, melakukan hal-hal yang baik. Jangan cuma bilang, saya berharap pada Tuhan Yesus pasti saya selamat. Ya itu namanya iman yang mati, iman yang tidak sungguh. Tetapi iman yang penuh pengharapan, yang bertekun adalah disertai dengan tindakan kalian setiap hari. Mengerti anak-anak ya? Mengerti ya semuanya ya? Jadi walaupun di tengah kondisi situasi yang sulit saat ini, pandemi, virus corona, udah bosen di rumah, belajar di rumah, kerja tugas. Kalau ada yang gak ngerti, gak terlalu nyambung, susah untuk bertanya pada guru. Ibu juga udah mulai bosen. Guru-guru juga udah bosen, Ibu Nopi aja udah bosen katanya. Ibu Ani udah bosen. Udah capek PJJ, udah pengen masuk. Cuman karena keadaan pandemi corona, daripada kita terjangkit virusnya, mendingan kita ikuti pemerintah. Kita berada di rumah, tetapi supaya kita nggak bodoh, maaf ya ibu ngomong gitu. Supaya belajar tetap berlangsung, ya kalian harus tetap mengikuti pelajaran, mengikuti aturan sekolah. Itu adalah salah satu tindakan iman. Dengar-dengaran pada guru, dengar-dengaran pada orang tua. Ya, belajar di rumah. Dan kita mempunyai pengharapan bahwa suatu hari nanti pandemi ini akan berlalu. Amin. Masa iya sih sampai lulus kalian masih di rumah? Mudah-mudahan Januari udah aman, kita udah bisa masuk.
Para ilmuwan udah menemukan tuh, apanya tuh vaksinnya ya nak ya. Banyak berdoa dan kita berharap di dalam Yesus Kristus. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, untuk selalu berdoa, dan jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas dan dikirim tepat pada waktu ya anak-anak. Jam berapa? Pukul 23.00 setiap hari. Kalau kumpul besok, nilainya dikurangin. Oke? Cukup sekian hari ini. Kita akan mengakhiri pelajaran kita. Mari kita berdoa. Sebelum berdoa, Ibu lupa. Jangan lupa di Google Classroom nanti kalian akan buka ada tugas ya. Dalam video ini mengerjakan kegiatan model problem based learning pada halaman 28 buku paket. Di situ ada langkah-langkahnya ya nak. Langkah 1 sampai langkah 6. Kalian nggak boleh comot-comot, harus dilakukan, dikerjakan berdasarkan langkah-langkahnya. Lalu kemudian jangan lupa difoto dengan bagus, baru dikirim ke Google Classroom. Dan yang kedua, foto kamu saat lagi mengerjakan atau sedang menonton video ibu. Lalu kamu foto dan kirim ke Google Classroom. Jadi ada 2 foto. Foto tugas kamu sama foto kamu sedang belajar dan menggunakan pakaian seragam. Oke anak-anakku sekalian. Sekian pembelajaran hari ini. Kita akan mengakhirinya dan kalian akan mengerjakan tugas. Kita tutup dengan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar. Walaupun waktunya sangat singkat, namun biarlah apa yang kami pelajari hari ini boleh menjadi bagian bagi kami. Kami boleh semakin bertumbuh dalam iman dan pengharapan. Pengharapan kami tidak goyah di dalam Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan suatu hari nanti, pada waktu yang telah Tuhan tentukan, kami boleh kembali bersekolah di sekolah kami. Kami sudah rindu untuk bertemu dengan guru-guru kami, bertemu dengan teman-teman kami, belajar sebagaimana biasanya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anakku, Ibu tunggu tugasnya ya. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.